Yang percaya katakan ini. Dan biarkan dia bergerak, saudara. Jangan kita bergerak, baru Kudus bergerak. Dia bergerak kemana kita mau. Kita turut. Dia bergerak, bisnis ini lakukan. Pasti sudah berhasil. Tuhan yang tahu ini bisnis ini bakal maju. Bisnis ini tahun ini bakal tetap eksis. Dia yang lebih tahu dari kita. Yang percaya katakan. Maka kalau dia hidup dan bergerak, Alkitab janji, di situ ada, yang percaya katakan. Dalam perjanjian lama sudah lihat, minyak urapan digunakan dengan dua perkara penting. Pengudusan imam dan pentabisan raja. Pengudusan, pentabisan. Dua hal ini begitu kuat, minyak itu dipakai oleh Tuhan untuk melakukan dua perkara. Tetapi sudah saya tunjukkan bahwa Tuhan itu hidup dan bergerak. Karena dia hidup dan bergerak, kita akan buka satu contoh, Markus pasal 6. Ayat 12 dan 13. Saudara lihat judulnya ayat 6. Yesus mengutus ke-12 rasul. Jadi rasul-rasul diutus untuk penginjilan, pelayanan penginjilan. Dan Yesus memberikan banyak kuasa pada mereka. Ayat 12. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Ayat 13 perhatikan saudara. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan apa? Minyak. Dan Alkitab berkata apa? Menyembuhkan mereka. Saudara perhatiin, dengar baik-baik. Hal ini salah satu yang membuat ahli Taurat dan orang Farisi tidak bisa percaya Yesus. Mengapa? Karena ahli Taurat dan Farisi tahu bahwa minyak di perjanjian lama hanya digunakan untuk pengudusan dan pentabisan. Ngerti gak saudara? Yesus membuat cara baru. Dia membuat perintah baru. Loh saya mau tanya. Ini murid-murid mengolesi minyak itu yang nyuruh siapa? Tuhan Yesus kan? Begitu orang Farisi lihat, oh ini tidak Alkitabiah. Makanya hati-hati saudara. Mereka berpikir ini enggak Alkitabiah. Ini enggak ada di Alkitab perjanjian lama. Yesus muncul, kok minyak yang untuk, oh sudah lihat, ini jauh sekali loh. Yang dikuduskan tuh imam loh. Betul enggak? Dan raja, ini orang-orang penting. Sekarang minyak dipakai untuk orang sakit. Bayangin saudara. Hal itu yang gak bisa diterima. Mereka tidak tahu bahwa Roh Allah yang hidup dan bergerak. Ngerti gak saudara? Yesus itu firman, yang percaya katakan. Dan dia bergerak dari firman, dari minyak untuk pengudusan, minyak untuk pentabisan. Dia bergerak. Yang ini tetap fasilitasnya ditambah. Orang Farisi menolak. Bisa ngerti saudara? Minyak itu bukan hanya untuk pentabisan. Minyak bukan hanya pengudusan. Dia juga bisa menyembuhkan orang sakit. Dipakai untuk menyembuhkan orang sakit. Yang percaya katakan? Pada waktu fasilitas dibuka. Gak bisa terima. Makanya berapa banyak orang Kristen yang konvensional. Saudara punya pengalaman baik. Oh saya dulu waktu keuangannya begini diberkati. Baik. Tapi Tuhan ingin memberkati lebih besar dari yang dulu kau alami. Yang percaya katakan, ini yang sudah gak mau. Makanya begitu dia bergerak, saudara gak bisa terima. Gak ada tuh. Yang ada untuk menguduskan, yang ada untuk mentabiskan. Loh orang sakit, wah sesat ini Yesus, sesat ini. Padahal mereka gak lihat buahnya saudara. Banyak orang sakit itu jadi sembuh. Tapi perhatikan, ini kunci dan ini penting sekali. Lihat kembali ayat yang ke-13. Dan mereka mengusir banyak setan. Dan mengoles banyak orang sakit.
Mengoles semua orang sakit atau banyak orang sakit? Nah, saudara jangan salah ngerti. Ada dua kelompok kita lihat sehari-hari ini orang Kristen. Kelompok yang pertama orang Kristen yang tidak percaya minyak urapan. Dia menolak fasilitas ini. Yang kedua kelompok orang Kristen yang semuanya diurapi. Sampai makan nasi, rendangnya diurapi. Minum jusnya diurapi. Waduh. Sudah ngerti ya? Ini betul-betul kejadian loh. Konyol sekali saudara. Kita harus tahu fasilitas itu digunakan kapan. Dan apa yang Roh Kudus mau dalam kehidupan kita. Yang baru saya katakan. Pada waktu Charles Doss, seorang hamba Tuhan mau numpangin tangan atas orang sakit seorang ibu di rumah sakit RSCM Jakarta. Dia masuknya udah sulit sudah lewat hack, dia lewat, dia datang, dia mau tumpang tangan, sudah mau tumpang tangan. Tuhan bilang stop, sediakan roti sedikit dan anggur sedikit. Ini ibu kena leukemia saudara, darah terus mengalir dan itu sudah menunggu kematian. Bayangin saudara, dia sudah terbiasa sama orang sakit ditumpangin tangan. Tuhan berkata jangan. Luar biasa nih hamba Tuhan rendah hati saudara. Dia bilang kepada keluarganya tolong saya minta roti sedikit saja. Anggur sedikit saja. Oh nyarinya gak gampang saudara. Butuh waktu dia masuk ke dalam untuk mencari rumah sakit. Akhirnya dapat saudara. Begitu dimasukin di mulut karena dia udah gak bisa makan. Tetes satu titik roti kecil. Anggur begitu masuk dia telan. Itu pendarahan berhenti sama sekali. Dan saya mau berdoa saudara. Saudara juga harus berdoa. Minggu depan kita minta mujizat. Pada waktu perjamuan kudus itu kita terima. Kebocoran keuangan saudara harus berhenti. Kebocoran kebahagiaan dalam rumah tangga kita harus berhenti. Kita harus nikmati semua kebaikan dan mujizat Tuhan. Yang sakit harus disembuhkan. Amin saudara. Punya banyak fasilitas. Nah, saudara harus tahu. Saudara aneh kan, kemarin waktu Pak Yusak biasanya kalau masuk bahtera semua pakai minyak urapan 1, 2, 3 terus gini. Kemarin sudah waktu di atas Tuhan bilang kasih tanda salib di dahi. Dan dia lakukan, dia nggak tahu. Dia lakukan kemarin di Bandung baru ngomong itu loh Pat. Di Yeskiel dia ngomong kan Tuhan berkata kasih tanda T. Supaya orang-orang itu tidak dibunuh. Dan ternyata sudah T itu zaman perjanjian lama. Yesusnya belum datang. T kalau ditambah 1 titik jadi salib. Luar biasa Tuhan kita. Amin saudara. Banyak fasilitas. Makanya jangan nolak dulu. Ya terus Yakobus. Kita lihat perkembangan saudara. Kita lihat bagaimana Roh Kudus ada, hidup dan bergerak. Yakobus pasal 5. Ayat yang ke-14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak. Dalam nama Tuhan. Lihat, saudara penting. Kalau ngurapi minyak harus ngomong dalam nama Tuhan Yesus. Saudara jangan ngurapi minyak sembarangan, harus betul-betul berdoa. Jadi kalau Messi punya minyak urapan yang asli yang seperti Tuhan mau, pakai minyak itu. Kalau enggak ada, minyak apa saja bisa dipakai oleh Tuhan. Ngerti gak saudara? Ya. Terus ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman. Jadi ada doa yang lahirnya tidak dari iman. Makanya minyak urapan ini nanti kalau sudah gak percaya, sudah gak bakal nikmati. Tapi kalau engkau percaya, engkau akan menikmati kuasa Tuhan bekerja. Saya cerita kemarin saudara. Saya kemarin sengaja waktu ke Jogja, tanya istri saya cepet-cepet. Saya bilang sama supir, ngebut. Cepet ngebut sedikit, anak-anak saya drop, saya pergi ke rumah teman saya mau lihat anjingnya betul gak hidup. Karena saudara saya dengar